Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, agar kita dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Baiklah, Ibu kembali hadir di channel YouTube kita, itu channel YouTube Sekolah Dusun. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baiklah, hari ini pembelajaran Ibu adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, siswa dapat mengklarifikasikan benda non-benda sesuai dengan teks bacaan. Kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang atau penggaris. Tiga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk, pola, irama sederhana. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak silakan buka buku tema kalian halaman 2, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Coba perhatikan benda di samping kanan Ibu. Benda apa saja? Kursi, gelas, meja, dan buku. Termasuk benda-benda apa saja yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, benar. Itu termasuk benda, yaitu benda tak hidup. Kira-kira apakah manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda? Ya, betul. Hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan benda. Tapi apakah kalian tahu perbedaan manusia, hewan, dan tumbuhan serta benda seperti meja, kursi, gelas, dan buku tadi? Sekarang Ibu jelaskan. Perbedaannya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Sedangkan kursi, meja, gelas, dan buku adalah benda mati. Baik, sekarang baca kembali bukunya. Itu, ada yang tahu anak-anak Ibu apa yang dimaksud dengan benda? Ya, benar. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa.
Massa atau berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Sekarang Ibu kembali bertanya, sudah paham kan tentang benda? Ibu bertanya, cahaya dan api atau suara itu merupakan benda atau tidak? Oke. Cahaya dan api atau suara tidak merupakan benda karena tidak menempati ruang atau tidak memiliki massa. Oke, lanjut ke selanjutnya. Perhatikan gambar di samping kanan Ibu. Panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang lingkaranilah gambar yang Ibu sebutkan tadi yang merupakan bukan benda. Ya. Di sini kita lingkarankan. Ayo perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan gambar. Pertama, panas api unggun, apakah dia merupakan benda? Betul. Panas api unggun bukan merupakan benda karena tidak memiliki massa atau menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Kedua, minyak goreng. Apakah minyak goreng adalah benda? Ya, benar. Minyak goreng merupakan benda karena minyak goreng bisa ditimbang, memiliki massa dan menempati ruang. Yang ketiga, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu menempati ruang? Tidak, cahaya lampu tidak menempati ruang, tetapi menerangi ruangan. Dia dimasuk kategori bukan benda atau non benda. Keempat, ember. Apakah ember termasuk benda? Bukan, ember termasuk benda karena ember menempati ruang dan memiliki massa. Berikut es. Es adalah benda karena sama, menempati ruang dan memiliki massa. Keenam, balon. Balon adalah benda. Oke, masuk ke suara. Suara bagaimana anak-anak? Coba kita bersuara. Ya. Suara tidak termasuk benda atau non benda karena suara tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Selanjutnya, radio. Radio merupakan benda. Dan terakhir, hewan. Hewan adalah benda. Oke, berarti yang kita lingkarani pertama adalah panas api unggun. Yang kedua, cahaya lampu. Yang ketiga, suara. Oke. Selain ada perbedaan benda, ada juga benda memiliki fisik. Yaitu fisik benda ada 3. Pertama, ukuran. Benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang besar, ada yang pendek, dan ada yang kecil. Yang kedua, fisik benda kedua yaitu bentuk. Benda bermacam-macam bentuk. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segi 4, dan ada berbentuk segi panjang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, fisik benda memiliki warna. Bermacam-macam warna benda. Ada berwarna merah, berwarna hijau, berwarna ungu, dan sebagainya. Baiklah, anak-anak Ibu rasa sudah mengerti tentang membedakan benda hidup, benda mati, dan non benda. Sekarang untuk lebih lanjut, perhatikan gambar di samping ini. Benda-benda di atas merupakan kelompok keanekaragaman benda. Benda di atas memiliki fungsi, yaitu alat ukur. Tahu maksud dengan alat ukur? Alat ukur apa aja yang sering kalian gunakan, nak? Ya, betul. Penggaris. Alat ukur penggaris memiliki satuan, yaitu sentimeter. Nah, di sini ada contoh
Buka buku tema kalian halaman 7. Ibu akan memberikan satu contoh. Baik, siapkan satu buah penggaris dan satu buah penghapus. Ya, kita mulai mengukur. Tempatkan penghapus di atas penggaris kalian dan dimulai dari angka 0. Coba perhatikan buku kalian. Terakhir panjang penghapus di angka berapa? Oke, jawabannya angka 3. Paham anak-anak tentang pengukuran? Ya, kalau paham, tolong kerjakan soal berikut yang di bawahnya atau selanjutnya. Nah, sekarang benda itu terbuat dari macam-macam. Ada dari kayu, ada dari besi, ada dari kaca, ada dari batu, ada dari plastik, dan masih banyak lagi. Dan setiap benda, ingat, setiap benda memiliki suara. Dan hasil suaranya pun berbeda-beda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyi suara dari berbagai macam alat ritmis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan alat ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Ada yang tahu? Mungkin kita sering memakai atau sering menggunakan. Ya, Ibu kasih contoh gambar di samping Ibu. Pertama, ringley. Ringley ini digunakan dengan cara dipukul. Yang kedua, tamborin. Tamborin ini digunakan dengan cara dipukul. Yang ketiga, marakas. Marakas digunakan dengan cara digoyang. Yang keempat, gendang. Gendang digunakan dengan cara dipukul. Baiklah, dari 4 gambar tadi, yang mana yang sering kalian gunakan? Ya, tamborin, gong. Kalau untuk marakas mungkin kita kurang memakainya anak-anak. Ya, masih banyak lagi alat musik ritmis lainnya. Baiklah, sekarang marilah kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan tepukan tangan. Ingat, tepukan tangan kita pun akan menghasilkan alat musik ritmis. Contoh, perhatikan tangan Ibu. Jika kita memberikan tepuk 5 jari seperti ini, maka kekuatannya kuat. Jika kita memberi ketukan dengan 2 jari, berarti ketukannya sedang. Yang ketiga, dengan 1 jari, yaitu ketukan lemah. Baik, perhatikan buku kalian halaman 9. Akan Ibu berikan contoh ketukan dengan menggunakan tepuk tangan. Oke, pola pertama, perhatikan pola pertama. Ada 5 jari, ada 2 jari. Kita praktekkan pertama, yaitu, ayo. Itu pola pertama, menggunakan ketukan kuat dan ketukan sedang. Pola kedua, ada 5 jari dan 1 jari. Perhatikan Ibu. Ayo, 1, 2, 3. Ya, itu pola kedua. Yaitu pola menggunakan ketukan kuat dan ketukan lemah. Untuk pola ketiga, kalian bisa mempraktekkan di rumah. Selanjutnya, praktekkanlah untuk pola 3 bersama-sama dengan teman kalian berkelompok di rumah. Ibu rasa kalian semua paham dan cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak,
cuci tangan, jangan lupa memakai masker, jaga kesehatan tubuh, sayangi tubuh, karena di tubuh yang sehat memiliki jiwa yang kuat. Hitam putih, warna keledai. Duduk bersila di atas dipan. Rajin belajar, pangkal pandai. Itulah kunci dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.